Kembali di Ayus Pagi pemirsa, laga final turnamen sepak bola di Tidore Kepulauan Maluku Utara ricuh. Dua kelompok supporter yang mabuk minuman keras saling serang di tengah lapangan. Kasih dulu sejak, aduh, mau nih kasih. Laga final turnamen sepak bola di Tidore Kepulauan Maluku Utara berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat sekelompok supporter memprovokasi supporter lainnya di tengah pertandingan. Diduga sejumlah penonton dalam pengaruh minuman keras. Polisi yang datang ke lokasi langsung melempar tembakan peringatan ke udara. Sejumlah orang pun ditangkap. Meski sempat berlangsung panas, namun turnamen dapat berjalan hingga akhir. Pertandingan dimenangkan Tian FC yang unggul atas Bintang Selatan FC dengan skor 1-0. Dari Tidore Kepulauan Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seorang sopir angkutan kota di Makassar, Sulawesi Selatan tewas usai duel dengan oknum anggota TNI pada Sabtu dini hari. Diduga perselisihan dipicu masalah parkir mobil yang menghalangi jalan. Tim Bitdokes Polda Sulsel dan Inafis Polrestabes Makassar mengolah tempat kejadian tewasnya seorang supir angkutan kota di Jalan Raja Wali 3 Lorong 6 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban bernama Gilang Basunu, 50 tahun, ditemukan tewas dengan sejumlah luka usai berduel dengan seorang oknum anggota TNI. Aparat polisi militer TNI Angkatan Darat juga datang ke lokasi ikut menyelidiki bersama polisi. Di lokasi ditemukan sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata airsoft gun, obeng, serta kunci roda yang digunakan pelaku dan korban saat berduel. Menurut warga, diduga perkelahian 1 lawan 1 ini dipicu korban yang memarkir mobil angkutan kotanya menghalangi jalan pelaku yang akan lewat hingga keduanya terlibat cekcok. Kenal itu yang meninggal? Iya. Dia warga asli sini? Bukan, dia itu namanya orang kontrak ya Pak, sering datang, pergi, begitu. Apa pekerjaannya kalau kita tahu? Dari dulu supir. Supir apa? PT-PT. Supir apa? Angkot. PT-PT. Oh, supir angkot. Iya. Oh, itu tadi memang terus yang dia temani berkelahi kita kenal juga, kita tahu. Ya awalnya itu saya nggak tahu siapa pelakunya, tapi tentara dia. Yang dia temani duel di? Iya. Jasad korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Sementara pelaku yang merupakan oknum anggota TNI dirawat di Rumah Sakit Pelamonia karena juga terluka di wajah dan kepala. Belum ada keterangan resmi dari polisi maupun TNI terkait insiden ini. Seorang pria di Bulukumba, Sulawesi Selatan mengamuk hingga membacok istri, mertua, dan iparnya. Setelah sempat kabur, pelaku akhirnya ditangkap saat bersembunyi di atas pohon. Polisi menangkap pria yang membacok istri, mertua, dan iparnya sendiri di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di atas pohon. Pelaku sempat tidak mau turun dan terus disoraki warga yang ikut menyaksikan penangkapan. Pelaku kemudian ditangkap dan dibawa ke Mapolres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut. Kalau kronologi pastinya masalah kemarin kan belum tahu karena korban ini kan masih dirawat di rumah sakit sekarang. Tetapi dari informasi di sekitar TKP bahwa pelaku ini sementara diobati. Tiba-tiba mengamuk dan memarahi istri dan iparnya dan satu lagi korban sampai MK. Itu aja satu yang bertuanya. Sementara itu, istri, mertua, dan ipar pelaku kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Raja Bulukumba. Korban terluka di beberapa bagian tubuh akibat sabetan parang. Polisi kini masih mendalami motif pelaku. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Naik, iNews melaporkan. Puluhan masyarakat Paniai di kota Sorong, Papua Barat mengepung dermaga dengan membawa sejumlah alat perang tradisional mencari pelaku penganiayaan. Penumpang kapal Labobar yang hendak turun di Pelabuhan Sorong pun terpaksa tertahan di atas kapal selama 3 jam.
Puluhan masyarakat Paniai mendatangi dermaga dengan membawa sejumlah alat perang tradisional. Mereka mencari pelaku yang telah menganiaya saudara mereka di atas kapal dalam perjalanan dari Manokwari tujuan Sorong. Korban pun babak belur dihajar sejumlah preman di atas kapal. Kapal motor penumpang Labobar yang sandar di Pelabuhan Sorong pun tidak dapat menurunkan penumpang yang hendak turun di pelabuhan. Puluhan personil kepolisian dari Polres Sorong Kota yang tiba di dermaga langsung menangkap 6 pelaku dan membawanya ke Mapolres Sorong Kota. Berapa banyak yang diamankan tadi? Untuk sementara ada 6 pelaku yang sudah kami amankan. Untuk situasi terakhir keamanan di pelabuhan sendiri? Untuk keamanan pelabuhan bisa rekan-rekan lihat sudah aman, sudah terkendali, sehingga untuk penumpang yang turun baik pun yang naik sudah lancar. Polisi pun meminta warga membubarkan diri agar para penumpang bisa turun di pelabuhan tanpa gangguan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Tim Satgas Damai Kartens mengevakuasi pekerja tower BTS yang diserang oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua, Nelson Sarera. Namun rekan-rekan Nelson yang tewas belum bisa dievakuasi. Tim Satgas Damai Kartens Sabtu pagi mengevakuasi Nelson Sarera, pekerja dari PT Palapa Timur Telematika yang diserang kelompok kriminal bersenjata saat mengerjakan tower BTS di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua. Nelson dan rekan-rekannya diserang Rabu lalu. Namun karena berbagai kendala termasuk cuaca, baru bisa dijemput Sabtu pagi. Tim Satgas mengevakuasi Nelson ke Bandara Moses Kilangin Timika, lalu dibawa ke Polres Mimika untuk dimintai keterangan serta pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya Nelson dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih intensif. Dengan jalan kaki itu 3 hari. Dan memang tidak ada akses ke sana kecuali melalui udara. Karena selama ini mereka mengerjakan itu lewat heli, dropnya lewat heli. Kemudian kenapa tidak ada aparat keamanan? Karena sebelumnya mereka juga sudah mengerjakan ini dalam keadaan maintenance BTS itu. Nelson satu-satunya korban selamat dari 9 pekerja tower BTS yang diserang kelompok kriminal bersenjata. Sementara jenazah 8 pekerja yang tewas belum bisa dievakuasi dan masih berada di lokasi. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Setelah berhasil dievakuasi, Nelson Sarera, korban selamat penembakan KKB, menghubungi keluarga. Sementara itu, Kepala Suku Kabupaten Puncak mengecam tindakan KKB yang menyerang warga sipil. Nelson Sarera langsung menghubungi keluarganya setelah berhasil dievakuasi ke Timika oleh Satgas Operasi Damai Kartens. Meski berhasil selamat, namun Nelson mengaku trauma atas kejadian yang menyebabkan 8 rekannya tewas ditembak KKB. Sementara itu, Kepala Suku Kabupaten Puncak mengecam tindakan KKB yang menyerang warga sipil. Dari open dari Indan Jaya itu salah besar. Itu cuan dia tuh nanti kutik lagi. Tidak ada datang di sini. Itu Kabupaten Puncak ini jangan ganggu datang. Kau lawan dia dengan ada senjata boleh, tapi masyarakat jangan tembak-tembak itu. Itu tidak langgar itu. Itu Tuan Allah wakili pemerintah, jadi langgar itu. Tidak usah datang di Kabupaten Puncak ini. Saya kepala suku besar di Kabupaten Puncak Ilaga. Saya punya anak ini tidak apa-apa bangunan biasa ini Kabupaten Puncak ini dia bangun terus. Jaringan di mana di bawah di Muara di sana kan. Di Batata itu terakhir, Batata di Indan Jaya, baru Bioga sebelah itu pasang baru bunuh. Kenapa open ini? Salah besar itu. Sebelumnya, kelompok separatis teroris Papua menyerang para pekerja PT Palapa Timur Telematika yang tengah mengerjakan proyek tower BTS di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua. 8 dari 9 pekerja meninggal dunia akibat penyerangan ini.
Penyerangan kelompok separatis teroris Papua ke pos pekerja PT Palapa Timur Telematika atau PTT di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua, diketahui dari pantauan kamera pengawas tower. Lokasi kontak senjata berjarak 15 km dari lokasi 8 karyawan PTT dibunuh. Satu-satunya pekerja yang selamat, Nelson Sarera, berusaha memberitahukan adanya penyerangan melalui kamera pengawas yang terpasang di tower berulang kali. Nelson bahkan harus memanjat tower untuk mendekat dan berbicara di depan kamera pengawas, meminta untuk segera dijemput. Sementara Polres Puncak membentuk tim untuk menuju ke lokasi kejadian guna membantu proses evakuasi serta penyelidikan lebih lanjut. Informasi lainnya, pemirsa tidak sabar menunggu kepastian. Satu keluarga membawa paksa jenazah bayi di Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pihak rumah sakit beralasan penahanan jenazah bayi tersebut karena masih menunggu hasil swab. Perampasan jenazah bayi terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Keluarga terpaksa mengambil jenazah dari ruang pemulasaran karena sudah semalaman menunggu kepastian hasil tes swab. Jenazah bayi ini masuk rumah sakit dengan keluhan demam hingga kejang, namun setelah perawatan nyawanya tidak dapat terselamatkan. Upaya negosiasi tidak berhasil. Keluarga terpaksa mengambil jenazah dari ruang pemulasaran dan membawa pulang menggunakan mobil pribadi. Keluarga yang sudah terbawa emosi membuat petugas rumah sakit dan pihak kepolisian hanya menonton peristiwa jenazah dibawa pulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang perempuan tanpa identitas ditemukan tewas dalam keadaan tertelungkup di area persawahan Tegal, Jawa Tengah. Untuk penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Susilo untuk diotopsi. Warga Duku Turi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan mayat seorang perempuan tanpa identitas di area persawahan. Jasad perempuan muda yang mengenakan pakaian tank top ini ditemukan warga dalam kondisi tertelungkup di area persawahan. Petugas polisi yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Dr. Susilo untuk diotopsi. Menurut keterangan warga, sempat terdengar keributan pada malam hari dan suara sepeda motor. Sempat warga sini mendengar keributan sekitar jam 2:30. Beberapa motor keluar masuk ke arah sawah. Ditemukan adanya mayat yang di areal pesawahan, bahwa identitas ini adalah seorang perempuan. Namun untuk identitas lebih lanjut masih dalam proses penyelidikan. Demikian. Guna penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Susilo, Slawi, Kabupaten Tegal. Rencananya, jenazah korban akan diotopsi tim Bidokes Polda Jateng untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Ribuan warga di lereng Gunung Slamet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah berunjuk rasa menolak adanya tempat karaoke di desanya. Warga mengaku resah sejak dibukanya tempat karaoke karena para pelanggan sering berbuat onar. Ribuan warga desa Serang, lereng Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah melakukan long march menuju sebuah tempat karaoke yang berada di desa mereka. Setelah sampai, warga meminta tempat karaoke ditutup karena meresahkan. Sambil membawa spanduk dan poster berisi kecaman, warga meneriakan yel-yel agar pihak berwajib menutup tempat karaoke yang telah dibuka sejak 2 bulan lalu. Warga memprotes dibukanya tempat karaoke sebab akan menimbulkan dampak negatif bagi warga Serang yang merupakan wilayah desa wisata. Warga pun sempat menyegel pintu masuk ruang karaoke. Warga menilai pemilik karaoke telah menyalahi perizinan. Awalnya mengajukan izin pendirian kafe ke pihak pemerintah desa. Namun bangunan yang didirikan di dekat tempat wisata malah dijadikan tempat karaoke. Terbuka ya otomatis merusak generasi karena ada indikasi beberapa warga yang mungkin sudah mulai mendekat dari pemuda-pemuda dan sebagainya.
Warga mengancam bila tempat karaoke tersebut dibuka kembali, mereka akan menggelar aksi serupa dengan jumlah yang lebih besar. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Kebakaran melanda 4 rumah di Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Api menghanguskan 4 rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di Jalan Buakana Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain. Warga bersama tim pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Kebakaran ini diduga berasal dari arus pendek listrik pada salah satu rumah. Ada orangnya dalam kejadian? Ada, tapi sempat lari, ketakutan juga dia. Keluar ya? Waktu kejadian ada nggak ledakan atau apa yang tidak dengar? Ada, saya dengar ledakan 1 kali. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini dan hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dalam upaya menekan angka kecelakaan dan mendisiplinkan pengguna jalan, Polri menggelar Operasi Keselamatan 2022. Operasi digelar sejak awal Maret hingga 14 Maret 2022. Dalam upaya menekan angka kecelakaan dan mendisiplinkan pengguna jalan, Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2022. Sekitar 3.000 lebih personel gabungan TNI Polri disebar di 83 titik di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Operasi digelar sejak awal Maret hingga 14 Maret 2022 mendatang. Ada 7 pelanggaran yang akan ditindak dalam Operasi Keselamatan Jaya 2022. Pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel, pengemudi kendaraan bermotor yang masih di bawah umur, membonceng lebih dari 1 orang pengendara, tidak menggunakan helm standar SNI, pengemudi kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol, pengemudi yang melawan arus, dan pengemudi kendaraan tidak menggunakan safety belt. Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Polisi Krisnanda menyatakan, operasi keselamatan memberikan literasi kepada masyarakat dalam berlalu lintas. Kegiatan operasi kepolisian untuk menunjukkan, mengajak, menyadarkan, memberdayakan semua pihak untuk belajar berlalu lintas, karena keselamatan adalah yang pertama dan utama. Kita sadar bahwa korban sudah banyak, jangan terus menambah, karena amanat undang-undang lalu lintas angkutan jalan adalah untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib, dan memberikan pelayanan yang prima di bidang lalu lintas. Aparat yang diturunkan dalam Operasi Keselamatan Jaya 2022 akan mengedepankan langkah humanis. Melalui operasi diharapkan perilaku pengguna jalan semakin membaik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terkait polemik penundaan pemilu, Presiden meminta agar semuanya taat pada konstitusi. iNews Pagi segera kembali.